Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Pintar Menabung. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Amril Haq, selaku saya sendiri dengan NIM 12190115. Lalu yang kedua ada Henry William Sosang dengan NIM 12190468. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rizky dengan NIM 12190616. Lalu yang keempat ada Muhammad Yogi Mahaputra dengan NIM 12190757. Dan yang kelima ada Ujang Suhandi dengan NIM 12190265. Baik, sini saya akan memberitahukan sistem informasi pintar menabung terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada 15 subbab. Yang pertama ada latar belakang, lalu poin yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada deskripsi produk dan service, dan keempat ada keuntungan yang diharapkan. Lalu yang kelima ada perencanaan aktivitas secara global. Yang keenamnya itu ada sejarah. Lalu yang ketujuh masuk ke proses bisnis. Dan kedelapan adalah penggambaran activity diagram. Yang kesembilan adalah spesifikasi dokumen keluaran dan masukan. Yang ke-10 yaitu analisa kebutuhan sistem. Lalu yang ke-11 yaitu penggambaran use case. Yang ke-12 yaitu ada tahapan rancangan membangun database entity relation diagram, itu IRD. Lalu yang ketiga masuk ke logical relation structure atau bisa disebut LRS. Dan yang keempat kita masuk ke desain antarmuka atau mockup. Dan ke-15 adalah saran dan kesimpulan. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Di saat ini komputer merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data dan menyajikan suatu informasi secara mudah, cepat, dan akurat. Informasi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pengolahan data, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pengolahan data dan penyajian informasi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh sebuah organisasi dapat mempercepat pengaksesan informasi, ketepatan pengaksesan informasi, ketepatan waktu penyajian, dan menghasilkan informasi yang akurat, serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Menurut Sani, kutipan jurnal 2008 dan Indriani, sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dan secara terorganisasi saling berhubungan berdasarkan fungsi-fungsi suatu himpunan dari berbagai bagian atau elemen. Sistem informasi adalah sistem informasi yang tersimpan yang berasal dari suatu pengolahan data, di mana pengolahan tersebut dikelola oleh gabungan dari komputer dan user. Website teknologi sistem informasi yang menghubungkan data dari banyak sumber serta layanan yang beragam macamnya di internet, di mana ini merupakan suatu terobosan baru dalam dunia teknologi di sistem informasi tersebut. Web cepat sekali populer di lingkungan pengguna internet karena kemudahan yang diberikan kepada pengguna internet untuk melakukan penelusuran, penjelajahan, dan pencarian informasi. Menurut kutipan Sani dan Indriani 2018, mereka menyampaikan bahwa menabung merupakan tabungan program pendidikan bagi orang tua untuk mempersiapkan masa depan anak secara terencana, murah, aman, dan pasti. Menurut Rahayu, kutipan 2018 menyampaikan sistem adalah suatu himpunan benda nyata atau abstrak, a set of things, yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan ketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan atau unity untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Maka dalam
itu penulisan ini kelompok kami mengambil judul Sistem Informasi Pintar Menabung. Yang poin kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi tabungan. Lalu yang kedua, bagaimana agar sistem ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, sistem menabung belum terkomputerisasi. Yang keempat, proses penginputan data masih manual. Dan yang ketiga yaitu deskripsi produk dan service. Sistem yang akan dibuat adalah untuk mempermudah proses penginputan tabungan dengan menggunakan rancangan sistem berbasis web. Dan yang selanjutnya, web ini menggunakan database MySQL yang bertujuan untuk tempat penyimpanan data keuangan baik pemasukan dan pengeluaran. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Suhandi, NIM 12190265. Di sini saya akan mempresentasikan di slide keempat, yaitu keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, proses menabung menjadi lebih mudah dan efektif. Yang kedua, proses menabung sudah terkomputerisasi. Yang ketiga, nasabah bisa melihat jumlah tabungan kapan saja. Untuk yang slide kelima ini, perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama itu analisa desain sistem, yaitu menggambarkan suatu sistem yang ingin dibuat. Yang kedua, user interface design, yaitu membuat tampilan desain untuk sistem sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pembuatan sistem, yaitu merubah user interface desain menjadi kode program dan aplikasi. Yang keempat, pengujian sistem, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Yang kelima, pengamanan sistem, bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, implementasi, yaitu penerapan secara langsung aplikasi kepada pengguna nyata. Yang ketujuh, pemeliharaan sistem, yaitu bertujuan untuk memelihara dan menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Ini untuk tabelnya dengan perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama itu kita ada keterangan jumlah hari dan biaya. Yang pertama, analisa desain sistem. Kita membutuhkan 60 hari dengan total biaya 30 juta. Yang kedua, user interface design. Kita membutuhkan 30 hari, yaitu dengan total biaya 15 juta. Pembuatan sistem kita membutuhkan 30 hari dengan total biaya 30 juta. Pengujian sistem kita membutuhkan 10 hari dengan total biaya 5 juta. Pengamanan sistem kita hanya menggunakan 1 hari dengan total biaya 5 juta. Implementasi kita menggunakan 7 hari dengan total biaya 7 juta. Pemeliharaan sistem kita menggunakan 1 hari dengan total 5 juta. Dan untuk biaya tidak terduga itu tidak terhitung dengan berapa harinya, dan kita menggunakan biaya 5 juta dengan total semuanya yaitu 139 hari dengan total biayanya yaitu semuanya 102 juta. Untuk sejarah ada di slide ke-6. Sistem informasi pintar menabung, yaitu dengan singkatan Sipitung, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia berbumi, dan didirikan oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta pada tanggal 23 April 2021. Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat, Sipitung sebagai perusahaan terbuka berkomitmen mematuhi segala bentuk perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional bank dan pasar modal. Hal tersebut telah mendorong Sipitung untuk selalu mengutamakan prudensial bank dan kepentingan
stockholder. Dihitung juga menerapkan nilai-nilai perusahaan, corporate value, yang menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai tersebut adalah integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, dan penghargaan terhadap SDM. Komitmen ini juga diwujudkan dalam bentuk tata kelola perusahaan sebagai berikut. Menginvestasikan program budaya sadar resiko dan kepatuhan kepada setiap pekerja di seluruh unit kerja. Mengintensifikan, meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja terhadap nasabah. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja. Ini untuk proses bisnis dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 12190616. Di sini saya akan mempresentasikan yang bagian 7, yaitu proses bisnis. Langsung saja. Proses bisnis ini ada pertama pendaftaran rekening tabungan baru, yaitu si nasabah mendatangi kantor bank terdekat, lalu tugas kita akan memberikan nomor urut antrian. Lalu nasabah menunggu antrian, kemudian teller akan memanggil nasabah sesuai dengan nomor urut antrian. Lalu teller akan memberikan kertas formulir, dan kemudian nasabah akan mengisi formulir dengan benar. Yang nomor 2 itu pembuatan buku tabungan. Setelah mengisi formulir, nasabah akan memberikan kertas formulir kepada teller. Kemudian petugas teller melakukan pengecekan data apakah datanya sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka teller akan menginput data nasabah dan memberikan buku tabungan. Namun apabila datanya benar, maka teller akan mengembalikan kertas formulir kepada nasabah. Nah, selanjutnya proses pembayaran menabung. Nasabah akan menyetorkan uang sesuai jumlah yang ditentukan oleh nasabah. Kemudian teller akan membuatkan 2 nota, yaitu putih dan pink, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lalu faktur putih disimpan oleh teller, sedangkan yang pink diberikan kepada nasabah. Selanjutnya, laporan harian keuangan. Teller memberikan laporan transaksi keuangan kepada supervisor, lalu supervisor akan merekap dan membuat data transaksi keuangan sesuai dengan data yang ada dan melaporkan kepada direktur utama. Nah, poin selanjutnya yaitu poin 8, activity diagram. Di sini ada tabel nasabah, ada security, ada teller, ada supervisor, dan direktur utama. Di sini menurutnya ada bisa memulai nasabah datang ke kantor bank, lalu pindah ke tabel security. Di sini nasabah mengambil nomor antrian, lalu petugas memberi nomor antrian. Kembali lagi ke sini nasabah menunggu antrian, lalu pindah ke teller. Petugas teller memanggil nasabah sesuai nomor antrian. Lalu teller memberikan formulir, kembali ke si nasabah mengisi formulir sesuai data. Nah, di sini ada ya ke bawah. Di sini langsung ke folder teller. Teller melakukan pencarian data nasabah. Lalu
Di sini ada pencet ya atau tidak, langsung si nasabah memperbaiki data kembali pengecekan. Langsung kalau di sini ya, berlanjut ke teller akan menginput data nasabah, lalu teller akan memberikan buku tabungan kembali ke si nasabah. Nasabah menerima buku tabungan dan nasabah ingin menyetor uang sesuai nominal. Lanjut ke di sini, nasabah memberikan nota transaksi. Langsung di sini ada dua flowchart, yaitu menyimpan nota pink dan menyimpan nota putih. Di sini si teller akan memberikan nota pink. Lanjut di sini teller akan memberikan nota pink ke si nasabah, yaitu pada si nasabah menerima nota pink. Final langsung di sini si teller menyimpan nota putih dan memberi hasil transaksi. Lanjut ke label supervisor. Di sini si supervisor menerima laporan transaksi. Lanjut membuat laporan hasil transaksi. Lanjut memberikan laporan hasil transaksi dan memberikan laporan ke direktur utama. Direktur utama memberikan hasil dan selesai. Dan untuk selanjutnya yaitu spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Spesifikasi dokumen masukan setelah mengisi formulir, yaitu nama dokumen, formulir, fungsi sebagai syarat menabung, sumber nasabah, tujuan teller, media kertas, frekuensi setiap ingin menjadi nasabah, jumlah 1 lembar, lampiran A1. Dan yang kedua spesifikasi dokumen keluaran, yaitu buku tabungan, fungsi, mencatat transaksi, sumber teller, tujuan nasabah, media buku, frekuensi setiap melakukan transaksi, jumlah 1 lembar, lampiran 1B. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yogi Mahaputra dengan NIM 12190757. Di sini saya akan mengajukan presensi teman saya. Saya akan menjelaskan analisa kebutuhan sistem. Pertama, direktur utama. Berikut semua adalah aktivitas yang berhubungan dengan direktur utama. Direktur utama bisa melakukan login. Direktur utama bisa mengolah data karyawan, bisa melihat data transaksi, bisa melihat data laporan transaksi. Kedua, teller. Berikut semua adalah aktivitas yang berhubungan dengan teller. Teller bisa melakukan login, teller bisa mengikut data nasabah, teller bisa mengolah data transaksi, teller bisa memberikan laporan transaksi. Supervisor. Berikut semua adalah aktivitas yang berhubungan dengan supervisor. Supervisor bisa melakukan login, bisa mencetak laporan transaksi, bisa mengecek data transaksi. Lalu nasabah. Berikut semua adalah aktivitas yang berhubungan dengan nasabah. Nasabah bisa melakukan login, nasabah bisa melakukan transaksi, nasabah bisa melihat data transaksi, nasabah bisa melihat jumlah saldo. Use case. Di sini ada 4 aktor. Aktor pertama, direktur utama, aktor kedua, teller, aktor ketiga, supervisor, dan aktor keempat adalah nasabah. Direktur utama dapat melakukan login, dapat mengolah data karyawan, hak akses, melihat data transaksi, melihat data laporan transaksi. Teller
Tyler dapat melakukan login, mengecek data nasabah, mengolah data nasabah, memberikan laporan transaksi. Supervisor dapat melakukan login, mencetak laporan transaksi, mencetak data transaksi. Lalu nasabah bisa melakukan login, melakukan transaksi, mengecek data transaksi, melihat data saldo. ERT, yaitu Entity Resolution Diagram. Ada 3 entitas. Entitas pertama adalah nasabah. Entitas pertama adalah nasabah, kedua adalah transaksi, yang ketiga user. Dalam entitas nasabah terdapat atribut. Atribut pertama adalah alamat, atribut kedua adalah username, atribut ketiga adalah nomor nasabah. Transaksi. Di dalam atribut transaksi ada tanggal transaksi, no transaksi, no nasabah, total transaksi, status transaksi. User dalam entitas ada username, password, alamat, lalu ID user. Relasi yang digunakan adalah one to many. Nasabah ke transaksi adalah one to many, lalu transaksi ke user one to many juga, user ke nasabah one to many. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry William Sosang dengan NIM 121900468. Di sini saya akan mempresentasikan poin nomor 13, yaitu Logical Rational Structure atau LRS. Ya, langsung saja. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu entitas yang pertama nasabah. Di dalamnya ada alamat, no underscore nasabah sebagai primary key, kemudian username sebagai virgin key. Kemudian selanjutnya kedua ada entitas transaksi. Di dalamnya ada no underscore nasabah sebagai virgin key, kemudian no underscore transaksi sebagai primary key, kemudian status underscore transaksi, kemudian tanggal underscore transaksi sebagai virgin key, kemudian total underscore transaksi. Kemudian yang ketiga entitas user. Dalamnya terdapat akses, ID underscore user, kemudian password, dan yang terakhir username sebagai primary key. Kemudian nomor 14 yaitu desain antarmuka. Yang pertama tampilan login isi pitung. Nah, di sini tampilan login, admin bisa memasukkan username dan password yang kemudian klik masuk atau login. Kemudian selanjutnya tampilan halaman data transaksi. Pada tampilan halaman data transaksi ini, di sini admin bisa melakukan setoran tunai yang berwarna hijau di sini. Kemudian juga bisa melakukan penarikan tunai yang berwarna merah di sini. Kemudian di sini ada kolom yang berisi tipe, tanggal, nomor transaksi, nasabah, debit, kredit, saldo. Tipe ini adalah admin melakukan apa pada saat itu. Contohnya seperti ini. Di sini warna hijau, di sini berarti admin melakukan setoran tunai. Kemudian di sini warna merah berarti admin melakukan penarikan tunai. Kemudian tanggal, nomor transaksi, nasabah, di sini nanti nama nasabahnya. Kemudian debit, kredit, saldo. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Spitung adalah sistem informasi pintar menabung yang dirancang untuk memberikan banyak informasi perbankan bagi nasabah dan bisa diakses melalui internet kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian saran,
Sebaiknya sistem ini segera diterapkan dan diimplementasikan secara online, sehingga segala bentuk kekurangan dapat segera diminimalisir, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi terhadap nasabah. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata kami atau penyampaian kami yang kurang jelas dan kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.